nama Tuhan, berjumpa kembali bersama saya Evangelis Fernando Eskiel Ginting dalam channel ini. Senang rasanya bisa membagikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Hari ini kita akan kembali dengan seri perenungan kita dari kitab Amsal, yang akan kita lanjutkan dari Amsal pasalnya keempat, ayat 1 sampai ayatnya ke-9. Hari ini kita akan mempelajari di bawah satu tema, apa warisan terbaik. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Pepatah ini berbicara tentang warisan yang diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Kesuksesan sebuah generasi akan menjadi kebanggaan generasi-generasi yang selanjutnya. Generasi penerus pasti diharapkan akan mencapai kesuksesan yang akan membanggakan generasi pendahulunya. Sayangnya, ada kalanya generasi penerus belum tentu memperoleh kesuksesan yang terbaik seperti para pendahulunya. Sebaliknya, bisa saja mengalami kemerosotan bahkan kejatuhan di dalam kehidupannya. Lalu apa yang menjadi warisan yang terbaik dari sebuah generasi kepada penerusnya? Sebagaimana pesan yang sudah diterima dari ayahnya, penulis kitab Amsal menginginkan anak-anaknya menerima pesan yang sama dari dia, yang bisa kita lihat di ayat ketiga sampai ayatnya keempat. Pesan itu akan menjadi warisan paling berharga dari generasi ke generasi. Isi pesan itu adalah didikan, pengajaran, perintah, dan arahan yang mendorong putra-putranya untuk meraih hikmat dan pengertian, yang bisa kita lihat di ayat ke-5 sampai ayat ke-9. Karena pengalaman penulis kitab Amsal dan pengalaman ayahnya membuktikan bahwa hikmat telah memelihara dan menjaga hidup mereka, maka ia juga berharap hikmat itu akan memelihara dan menjagai hidup anak-anaknya. Penulis kitab Amsal menganjurkan pada anak-anaknya untuk memperoleh serta meninggikan hikmat dan pengertian yang akan menjunjung tinggi martabat dan kerajaan mereka. Sebagai orang-orang percaya yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, kita seharusnya membagikan nilai-nilai yang kita warisi dari orang tua atau generasi kita yang terdahulu, yaitu nilai-nilai yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan dan yang telah membentuk karakter kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya bukan hanya sebutan sebagai orang Kristen saja yang Anda wariskan, tetapi nilai-nilai hidup seorang Kristen pun hendaknya merupakan harta berharga yang harus kita wariskan kepada setiap anak-anak kita. Dengan demikian, nilai-nilai kekristenan itu pun terus disampaikan dari generasi ke generasi dalam keluarga kita dan berakar dalam kehidupan anak-anak kita. Jika kita ada yang belum berkeluarga, tentu itu juga indah. Berbagi nilai-nilai kekristenan dengan siapa saja yang ada di lingkungan sekitar kita. Berbagi nilai-nilai kekristenan yang hidup dalam hikmat firman Tuhan mampu mendatangkan keuntungan bagi seseorang. Keuntungan yang pertama,
hikmat itu akan menjadi kehidupan, penghiburan, dan kebahagiaan. Dalam ayatnya yang ke-10, terimalah perkataan hikmat supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Jiwa yang tidak memiliki hikmat dan karunia sejati adalah jiwa yang benar-benar mati. Yang kedua, hikmat itu akan menjadi penjaga dan pembimbing, pelindung dan pemimpin ketika melalui segenap mara bahaya dan kesukaran dalam perjalanan hidup ini. Seperti di ayat ke-6 dikatakan, kasihilah hikmat dan berpeganglah erat-erat kepadanya, maka engkau akan dipelihara dan dijaganya. Yang ketiga, junjunglah hikmat. Seperti yang dikatakan di ayatnya ke-8, hikmat itu akan menjadi kehormatan dan nama baikmu. Tunjukkanlah maksud baik dalam setiap kehidupan kita untuk mempelajari dan mencapai hikmat yang sejati. Maka kita akan ditinggikannya dan kita akan dijadikannya terhormat di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Demikian perenungan firman Tuhan kita di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.